Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Irfanda NIM 250120185 dari Institut Teknologi dan Bisnis Depan. Di sini saya akan melakukan video review PPT. Jadi saya akan cuma mereview, nggak akan menjelaskan satu persatu dari slide ini. Nah, nanti juga saya akan memperlihatkan tampilannya, tapi nanti saya akan memberikan penjelasan garis besar atau di akhir bagian-bagiannya. Oke. Jadi kalian bisa lihat, nanti bisa kalian pause sendiri videonya. Nah, oke. Di halaman 1-30 ini, di bagian 1, topik konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi. Pada bagian awal materi dijelaskan mengenai konsep sistem, data, informasi, dan sistem informasi. Saya memahami bahwa sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, dijelaskan berbagai pendapat para ahli mengenai sistem informasi serta pentingnya informasi yang mendukung kegiatan organisasi. Bagian ini menjadi fondasi untuk memahami materi-materi berikutnya. Kita masuk ke bagian 2. Nah, bagian 2 yaitu topiknya manajemen pengambilan keputusan dan kualitas. Pada bagian ini, materi mulai membahas peran manajemen dalam organisasi. Dijelaskan bagaimana manajer menggunakan hardware dan software untuk membantu pekerjaan mereka, peran-peran dalam pengambilan keputusan, tahapan pemecahan masalah, serta pengambilan subsistem dalam CBIS atau Computer Based Information System. Selain itu, dibahas pula konsep manajemen kualitas baik untuk produk maupun jasa sehingga organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan pengguna. Kita masuk bagian ketiga. Oke, sini topiknya perangkat sistem informasi dan pengelolaannya. Pada bagian ini
Dijelaskan komponen utama sistem informasi yang terdiri dari hardware, software, firmware, dan prosedur. Materi juga menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi mulai dari operator, manajemen tingkat bawah, manajemen menengah, hingga manajemen puncak. Saya memahami bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada manusia yang mengelola dan menggunakannya. Kita masuk bagian selanjutnya. Oke, sini topiknya yaitu human error sistem dan pengembangan sistem. Pada bagian ini dijelaskan mengenai human error atau kesalahan manusia yang dapat menyebabkan masalah dalam sistem informasi. Selain itu dibahas model umum sistem yang terdiri dari input, proses, output, kontrol, umpan balik, dan tujuan. Materi kemudian berlanjut ke pengembangan sistem, termasuk berbagai pendekatan yang dapat digunakan serta alat bantu seperti DFD, IRD, dan HIPPO. Dari bagian ini saya memahami bahwa pengembangan sistem harus dilakukan secara terstruktur agar mampu memenuhi kebutuhan organisasi. Kita lanjut bagian selanjutnya. Oke, di bagian ini topiknya perancangan sistem dan laporan. Pada bagian ini materi membahas proses perancangan sistem informasi. Dijelaskan bagaimana merancang database, input, output, program, dan dokumentasi sistem. Selain itu, dijelaskan pentingnya menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang mudah diakses, tepat waktu, relevan, akurat, dan bermanfaat. Materi juga menjelaskan berbagai jenis laporan yang digunakan oleh manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Lanjut ke selanjutnya.
Oke, kita lanjut. Oke, bagian ini topiknya adalah sistem pendukung keputusan dan isu sistem informasi. Pada bagian ini dibahas tingkat pengambilan keputusan menurut Herbert Simon, mulai dari keputusan terprogram hingga keputusan tidak terprogram. Selain itu, jelaskan 4 fase pengambilan keputusan, yaitu intelligence, design, choice, dan review. Materi juga membahas berbagai isu dan tren sistem informasi seperti justifikasi ekonomi, keamanan sistem, etika, serta redesign proses bisnis yang menjadi tantangan dalam pengembangan sistem modern. Oke, ke bagian selanjutnya. Buku hitam. Bagian ini topiknya Reengineering dan Executive Information System. Pada bagian ini dijelaskan konsep reverse engineering, restructuring, dan reengineering yang digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan sistem yang sudah ada. Selanjutnya, materi membahas Executive Information System atau EIS yang digunakan oleh manajemen puncak untuk memperoleh informasi strategis. Dari bagian ini, saya memahami bahwa sistem informasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. Oke, kita lanjut.
Nah, di bagian yang terakhir ini yaitu tentunya studi kasus dan implementasi sistem informasi. Pada bagian akhir materi diberikan beberapa contoh penerapan sistem informasi seperti sistem informasi pengajian, sistem penyimpanan video, sistem hotel, dan sistem apotek. Melalui studi kasus tersebut dapat dilihat bagaimana konsep input, proses, output, database, laporan, dan aliran informasi diterapkan dalam dunia nyata. Bagian ini membantu saya memahami bahwa sistem informasi bukan hanya teori, tetapi juga solusi yang digunakan untuk mendukung aktivitas organisasi sehari-hari. Oke, berdasarkan hasil review yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan kombinasi antara manusia, teknologi, data, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berguna. Materi ini memberikan pemahaman tentang bagaimana informasi digunakan dalam pengambilan keputusan, bagaimana sistem dikembangkan, serta bagaimana penerapannya dalam berbagai bidang organisasi dan bisnis. Dengan memahami materi ini, saya menjadi lebih memahami pentingnya sistem informasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Sekian video dari saya, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.